Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu penguji UKIN PPG dalam jabatan tahun 2022. Perkenalkan, saya Imro'atun Mufidah, guru di UPT SD Negeri 275 Gresik. Saat ini saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 LPTK Universitas Muhammadiyah Malang. Pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dengan mata pelajaran IPAS fase B kelas 4 dengan materi perubahan bentuk zat. Untuk perbaikan dan pengembangan praktik pembelajaran yang saya lakukan, mohon saran dan kritik yang bersifat membangun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, gerak. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak. Pancasila, 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia. Kelas 4 pelajar Pancasila. Kami belajar Pancasila, belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia. Tangan untuk kita. Anak-anakku semua, patutlah kita bersyukur ya, hari ini kita bisa berangkat sekolah. Memberikan kita banyak sekali kenikmatan ya, seperti nikmat apa? Ya, kita bisa menghirup udara, kita sehat, bisa melihat, bisa berdiri di sini. Nah, bagaimana cara kita mensyukuri nikmat yang Allah berikan pada kita? Dengan belajar. Iya, pinter. Dengan belajar yang sungguh-sungguh. Majadah wajadah. Barang siapa yang berusaha, maka Allah insya Allah akan memudahkannya. Ganti rambutnya potong ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Pagi yang cerah, senyum yang ceria. Aku pasti bisa. Yes, yes, yes. Bila aku pasti bisa, harus optimis. Nah, guru mau tanya, siapa yang tadi pagi sholat subuh? Sudah sholat subuh ya? Oke, semua sholat. Alhamdulillah, nanti guru kasih poin ya. Oke, siapa yang tadi pagi sudah sarapan pagi? Oh, sudah sarapan semua. Alhamdulillah. Nah, siapa yang hari ini sudah membawa alat dan bahan untuk kita percobaan? Coba semua, tepuk tangan untuk kita semua. Hari ini ada yang tidak masuk? Siapa? Oh, Mbak Nada ya? Kenapa Mbak Nada tidak masuk? Sakit apa? Gigi ya, kita doakan semoga Mbak Nada lekas sembuh ya. Semangat, mana semangat? Biar tambah semangatnya, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Untuk Indonesia Raya, Indonesia Raya, merdeka, merdeka, padaku negerimu yang ku cinta. Anakku, masih ingat nggak pertemuan yang lalu kita sudah belajar tentang apa? Bagian tumbuhan. Ya, bagian tubuh tumbuhan. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang perubahan wujud zat. Adapun tujuannya adalah dengan melakukan kegiatan eksperimen sederhana diharapkan anak-anak mampu menganalisis perubahan wujud zat itu sendiri. Mengawali belajar kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Silakan Mas Ihan dipipet temannya.
Bertolak mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allahul Alim. Mana semangatmu? Ini semangatku. Mana suaramu? Ini suaraku. Kelas 4. Pasukan cerdas ceria. Kalau tanya, siapa di antara kalian yang suka makan es krim? Angkat tangan. Oh, semua suka ya. Nah, pernah nggak kalian makan es krim belum habis, terus ditaruh, kemudian kalian tinggal dan beberapa lama kemudian kalian kembali lagi. Apa yang terjadi pada es krim? Mencair, meleleh, jadi apa? Jadi air. Air, pinter. Nah, berkaitan dengan es-es yang seger-seger, biasanya di rumah ada kulkas kan, ada lemari es kan? Ada. Ada kalian mengamati yang ada di bagian atas yang namanya freezer dengan yang ada di bawah. Seandainya kalian meletakkan atau menaruh air, ya, menaruh air di freezer dengan yang ada di box bawah, itu dalam waktu 1 malam, apa yang terjadi? Membeku. Yang mana yang membeku? Yang di freezer. Nah, yang ada di freezer akan membeku. Kenapa demikian? Karena dingin. Karena dingin. Ada yang lain? Karena apa? Karena lemarinya tertutup dan dingin. Ayo, ada yang lain? Nah, mau tahu jawabannya apa? Yuk kita saksikan tayangan berikut ini. Anak-anak, kita akan menyaksikan tayangan yang sudah ambil dari YouTube ya. Tentang perubahan wujud benda. Coba kalian perhatikan bahwa es itu mulai mencair. Namun, apakah kalian pernah berpikir kenapa ya es krim jika dibiarkan di ruang terbuka? Nah, apakah kalian pernah berpikir es krim ya seperti yang Bu Vida sampaikan tadi ya, ketika kalian menaruh es krim di tempat yang terbuka, setelah beberapa lama es krim tersebut akan mencair. Kenapa ya? Pernah nggak kalian berpikir seperti itu? Pernah. Kenapa? Karena panas matahari. Karena panas matahari. Karena berbeda suhu. Karena berbeda suhu. Keren jawabannya. Yuk kita lanjutkan videonya. Ada kecair atau yang sering disebut dengan mencair. Nah, proses berubahnya es krim menjadi air tadi dikatakan sebagai apa? Proses mencair. Proses mencair dari wujud padat menjadi cair. Nah, sebelum kita tayangkan, ya, tahukah kalian perubahan wujud benda itu apa saja? Menguap. Yang menguap, apalagi? Mencair. Mencair. Membeku. Kristal. Kristal. Bus. Menembus. Lain lagi? Menguap. Sudah paham ya. Oke, kita lanjutkan. Kalau di kelas ini dan mengatakan peristiwa perubahan wujud benda. Peristiwa wujud benda. Jadi, wujud benda adalah perubahan yang terjadi pada suatu benda dengan wujud atau bentuk yang berbeda. Apa sih ya? Contoh dari benda padat itu? Mandi. Lagi? Sepatu. Sepatu. Itu apa gini yang ada di meja? Botol. Apa? Tempat yang salah. Tempat WC.
gas hampir sama dengan zat cair. Bentuknya dia menyesuaikan dengan apa? Kemudian kita hirup apa itu ya? Salah satunya ada oksigen yang kita hembuskan. Karbon dioksida itu adalah merupakan contoh apa? Benda gas. Nah, coba perhatikan di sini ya. Kalor, apa sih kalor itu? Panas. Kalor adalah panas. Kalor adalah energi panas yang dimiliki oleh suatu zat. Coba kalau kita lihat, kita amati diri kita sendiri, kita punya kalor apa tidak? Punya. Manusia tentunya kita punya kalor. Perubahan wujud benda saat menerima dan saat melepaskan kalor. Nah, ini ada mencair, menguap, menyublim. Ini termasuk perubahan wujud benda yang menerima kalor. Ketika dia menerima kalor, menerima panas, akhirnya mencair. Masih ingat ketika mau berbuka puasa? Nah, kalian mau berbuka puasa kan biasanya menyiapkan minuman ya, mau buat es teh, katakanlah membuat es teh. Nah, es tehnya itu airnya kan masih hangat, larutan gula sama tehnya kan hangat. Kemudian sampean kasih es batu dengan tujuan biar cepat dingin ya. Nah, apa yang terjadi pada es batu? Mencair. Mencair. Kenapa es batunya kok bisa mencair? Karena es batunya menerima kalor ya. Karena dia cukup kalor, menerima kalor, akhirnya dia menjadi cair. Demikian juga untuk menguap ya, menguap dan menyublim. Nah, ketika kita memiliki air yang dimasukkan ke dalam freezer, airnya akan menjadi beru. Demikian juga agar-agar ya. Kalau agar-agar itu juga kan awalnya kan cair ya. Nanti bisa membeku menjadi zat padat. Nah, apa itu mencair? Perubahan wujud zat padat menjadi cair. Contohnya apa saja itu? Nah, sekarang selanjutnya adalah menguap. Menguap adalah perubahan wujud zat cair menjadi gas. Bisakah kalian memberikan contoh peristiwa menguap? Memasak air. Iya, memasak air. Kok bisa masak air disebut peristiwa menguap? Karena airnya terkena panas. Iya, airnya terkena panas kemudian Menjadi uap. menjadi Gas. zat gas atau benda gas ya, sehingga dikatakan proses menguap. Ada lagi yang lain? Di situ sudah ada gambar, ini apa ini? Nah, Air. gambar di mana ini? Laut. Di laut. Nah, ini ada tanda. cahaya matahari. Iya, pintar, ada tanda ke atas ini pertanda bahwa air menguap karena panas matahari. Tepuk tangan buat Mbak Tiara. Nah, mengembun adalah proses Gas. gas menjadi Cair. Bisakah kalian memberikan contoh peristiwa mengembun? Ayo, pernah nggak kalian jalan pagi-pagi? Ya, terus kok tiba-tiba rumput-rumputnya basah ya? Kenapa ini? Apa terjadi pengembunan di mana? Di Di rumput atau daun-daunan ya. Jadi uap air atau zat gas itu mengembun berubah menjadi apa? Menjadi titik-titik ya, butiran-butiran air. Silakan lihat di sini. Apa ini, gambar apa ini? Gambar es teh. Gimana? Coba bayangkan hari ini sekalian minum es teh. Coba ucapkan matanya. Semuanya ucapkan matanya Ferdi ya. Kemudian bayangkan sekarang sambil di depan kalian itu ada es teh. Wow, pegang dulu gelasnya. Coba dibayangkan, dipegang. Wah, gimana rasanya? Rasanya gimana? Seger enggak? Sihan, gelasnya mana Sihan? Kering atau basah gelasnya itu? Basah. Kenapa kok basah ya? Ini ada air. Kenapa kok ada air? Apa disiram air?
kasta itu? 1, 2, 3, bismillahirrahmanirrahim. Pakai tangan kanan. Wow, gimana rasanya? Segar. Tepuk tangan buat kita semua. Jangan dibuka tangannya balik ya. Nah, segar nggak kastanya? Segar ya. Nanti kita buat sendiri di rumah ya, buat sendiri ya sama ibunya. Oke. Mengembun adalah peristiwa perubahan wujud dari zat apa? Zat gas menjadi cair. Zat gas menjadi zat Cair. ya, ini contohnya es batu yang dimasukkan dalam gelas lama-lama akan muncul butiran air pada bagian luar gelas. Nah, sekarang kita lihat ke sini ya. Nah, tadi dari zat gas, nah ini zat gas, ini menuju apa? Mengembun menjadi titik-titik air. Nah, yang Bu Fida kasih tanda 1 itu berarti dia melepaskan kalor atau melepaskan panas ya. Uap airnya melepaskan panas, melepaskan kalor, akhirnya dia mengembun menjadi air. Ini namanya disebut peristiwa apa? Mengembun. Apa ini? Kapur barus. Tahu semua kapur barus? Nah, siapa yang di rumahnya ada kapur barusnya di pakaiannya, lemari pakaian? Iya, ada ya. Nah, apakah kapur barus itu bisa bertahan sampai beberapa lama atau dia akan habis tidak bersisa? Akan habis tidak bersisa. Kenapa kok bisa seperti itu? Iya, karena ada peristiwa menyublim. Apa sih menyublim itu? Perubahan wujud zat dari zat padat menjadi zat gas. Makanya jangan heran kalau seandainya tiba-tiba kapur barusmu itu hilang. Nah, ini berikutnya adalah mengkristal. Iya, apa namanya? Iya, uap air yang berubah menjadi panas sehingga membentuk butiran kristal kecil-kecil ya. Siapa yang masa kecilnya suka main bunga es? Tahu bunga es? Iya, biasanya yang ada di freezer itu loh, ada kan kayak es batu yang ya dindingnya itu lah. Bunga es itu juga merupakan hasil apa? Hasil dari apa? Kristalan. Ya, demikian juga garam. Bu, garam itu dari mana sih? Ada yang tahu sih Pak? Garam dari mana? Dari air laut. Gimana cara mendapatkan garam? Kalau air laut dipanaskan ya, akhirnya apa? Airnya menguap dan yang tersisa adalah apa? Pengkristalan garam. Kita amati di sini ya. Silakan diamati ya. Ketika ini adalah benda padat, kalau yang ini benda cair, kalau yang ini benda gas. Nah, ketika benda padat menjadi gas itu disebut apa? Menyublim. Ketika menyublim itu menyerap kalor atau melepas kalor? Menyerap kalor. Ketika menyublim apa? Menyerap kalor ya. Kemudian zat gas menjadi zat cair ya. Zat gas menjadi zat cair namanya apa itu? Mengembun. Dan sebaliknya kalau zat cair menjadi zat gas namanya apa? Menguap. Nah, di sini dikasih tanda ya. Kalau yang warnanya merah ini coklat ya, coklat kehitaman, ini ada menyublim, ada menguap, ada mencair, itu dia berarti memerlukan kalor. Jadi ketika ada panas berarti dia akan terjadi penyubliman atau akan terjadi penguapan atau juga terjadi mencair ya kalau ada kalor. Tapi sebaliknya yang melepas kalor ya, di sini ada mengkristal, mengembun dan membeku itu ketika suatu benda melepaskan kalor. Iya, kalor. Perubahan wujud benda terjadi juga tidak lepas dari kehidupan kita sehari-hari. Nah, demikian yang sudah sampaikan ya tentang perubahan wujud zat ya. Ada berapa perubahan wujud zat?
akan melakukan ice breaking ya. Nah, nanti di tengah-tengah Bu Fida akan mematikan musiknya. Kemudian silakan mencari kertas origami yang akan Bu Fida sebar di sekitar kalian dan samakan dengan anggota kelompok kalian. Kemudian buatlah sebuah nama regu yang sesuai dengan hasil diskusi kalian. Nanti kelompok regunya, nama kelompok regunya itu akan kita gunakan untuk apa? Nama kelompok regu ketika percobaan atau eksperimen. Sudah paham? Buat apa? Kapal. Oke, 9. Dan kelompok sini? Kopi. Oke, mulai dari sekarang silakan buat. 1, 2, 3, silakan. Sudah ada kelompok yang selesai pertama? Ayo, siapa yang sudah selesai? Silakan dipakai dan diskusi yel-yel yang akan kalian pakai. Nah, temani cerita. Ya. Oke, 1, 2, 3. Tiga Jakarta, Sidura sini pasti kalah. Tiga makan ketonjol. Tiga Jakarta ini saya gondol. Oke, tepuk tangan. Kapal apa topi? Kapal. Oke, lanjut kapal. 1, 2, 3. Naik ke atas kapal di atas laut. Kapalku bergelombang. 1, 2, 3, go. Topi segitiga, topi segitiga, topi kita segitiga. Kelompok topi segitiga, semangat. Kelompok semangat ceria. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Kelompok terkompak adalah diraih kelompok kacamata. Di sini ada Mas Faris, ada Mas Sihan, kemudian ada Mas Adit. Ya. Ini kita akan praktek seperti yang Bu Fida sampaikan ya kemarin, bahwa kalian hari ini akan melaksanakan percobaan tentang apa? Perubahan zat. Ya, zat. Nah, silakan sekarang disiapkan bahan-bahannya yang sudah kalian bawa. Prakteknya, kemudian ini lembar analisisnya. Tolong jangan main-main sama api ya. Ini berbahaya, jangan terlalu dekat juga. Loh, silakan diamati apa yang terjadi pada ini. Sudah ada embunnya? Sudah. Ya, ini basah ya. Nah, ada titik-titik embunnya. Nah, berarti peristiwa apa ini? Mengembun. Mengembun. Kalau yang ini, tadi kan setengah ya, sekarang tinggal sedikit. Berarti namanya peristiwa apa? Menguap ya. Oke, kalau sudah bisa selesai, ini bisa untuk ngisi LK-nya sini ya. LKPD-nya silakan. Oke lah, ini sama lihat ada apa ini? Uap. Iya, ada uap. Ini yang kayak apa, kayak asap-asap ini berarti dari mana ini asalnya? Dari air. Dari air. Kemudian Berubah menjadi gas. iya, karena dia menerima menyerap kalor. menyerap kalor. Akhirnya dia terjadi apa?
Menguap. Menguap. Nah, tadi airnya segini apa lebih banyak dari ini tadi? Lebih banyak, berarti berkurang ya, karena dia menguap ya. Nah, coba sekarang taruh tutupnya di sini. Blub-blub ya, ada gelembung-gelembung ini. Nah, sekarang kalian lihat di sini ditutupnya. Tutupnya basah apa enggak? Basah. Dipegang basah. Kenapa kok basah? Karena ada Karena apa? gasnya menjadi air. Pinter, karena gasnya atau uap airnya menjadi air atau titik-titik embun. Ya. Yuk, silakan dipanaskan. Boleh gantian ya yang pegang ya, biar nggak capek temannya. Bahannya namanya apa itu? Mentega. Cair. Oh, apa yang terjadi? Mencair. Ya, menteganya mencair. Wah, aromanya harum sekali ya. Oh, sudah lalai. Berarti ini menunjukkan proses apa? Mencair. Dari zat apa ke zat apa? Zat padat ke cair. Iya, dari zat padat ke zat cair. Sudah lalai kan ya? Ini namanya proses apa? Melalai atau mencair. Ada kesulitan? Tidak. Nah, selain coklat yang kalian amati tadi, lilin juga bisa diamati. Coba ini tadi ya. Nah, ketika panas tadi kan dia leleh. Sekarang ketika sudah dingin apa yang terjadi? Kembali padat ya. Ada kesulitan bisa buka buku siswa yang kalian miliki ya. Jadi bisa mencari informasi dari situ. Silakan bisa mencari informasi dari buku siswa kalian. Selesai semua? Sudah. Apa yang terjadi dengan coklat, mentega, sama lilin yang ada di depan kalian itu? Bagaimana sekarang wujudnya? Iya, menjadi padat ya. Coba dipegang ini. Nah, padat kan? Nah ini lilinnya. Tang tadi lalai sekarang menjadi padat. Nah, sekarang saatnya kalian mempresentasikan di depan. Kelompok siapa yang berani maju duluan angkat tangan? Oke. Hebat. Tim kacamata. Sindulah sini pasti kalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tim kacamata 1. Apa yang terjadi ketika lilin dipanaskan? Apa yang terjadi? Apa yang terjadi ketika coklat dipanaskan? Mencair. Mengapa lilin dan coklat dapat kembali menjadi padat setelah didinginkan? Karena melepas kalor. 3. Apa faktor yang menyebabkan suatu benda dapat berubah menjadi cair dan berubah menjadi padat? Karena melepas kalor dan menyerap kalor. Percobaan 2. 1. Apa yang terjadi ketika air terus-menerus dipanaskan? Akan terjadinya zat menguap. 2. Apa yang menyebabkan kalor? 3. Menurut kalian, jika api tidak dinyalakan, apakah terjadi titik-titik air pada titik gelas tidak terjadi penumbuhan? Oke, terima kasih. Beri tepuk tangan buat kacamata sudah betul? Ya, sudah betul. Oke, silakan kembali ke tempat duduknya. Tapi segitiga, kompak semangat ceria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zandia Tiara Zeta dari kelompok topi. Di sini saya mewakili kelompok topi. Saya akan mempresentasikan hasil percobaan kelompok saya. Cobaan pertama, apa yang terjadi ketika mentega dipanaskan? Menteganya akan mencair. Nomor 2, mengapa mentega dapat kembali menjadi padat setelah didinginkan? Karena ada peristiwa pembukuan. Percobaan 2, apa yang terjadi
Jadi ketika air terus-menerus dipanaskan akan menguap. Nomor 2, apa yang menyebabkan air dapat berubah wujud menjadi gas? Karena ada peristiwa penguapan. Menurut kalian, jika api tidak dinyalakan, apakah terjadi butiran embun di gelas? Iya, terjadi. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan. Nah, ada tambahan untuk kelompok Robi? Ada. Ya, yang mana Mas? Nomor 3. Yang nomor 3. Kenapa dengan nomor 3? Karena api tidak dinyalakan dan tidak terjadi pengembunan. Iya, ketika api tidak dinyalakan, untuk jawaban kelompok Tobi, menurut kalian jika api tidak dinyalakan, apakah terjadi butiran embun di gelas? Jawabannya iya terjadi. Seharusnya jawabannya apa? Tidak terjadi. Tidak terjadi. Ya, karena apa? Embun itu berasal dari mana? Berasal dari air yang menguap. Iya, air yang dipanaskan kemudian menguap sehingga menjadi titik-titik embun. Oke, terima kasih untuk kelompok Tobi. Kapalku gelas tidak karena apinya tidak dinyalakan. Iya, beri tepuk tangan untuk kelompok apa yang kalian uji cobakan. Berarti sekarang sudah memahami ya. Berarti dengan adanya panas atau kalor bisa menimbulkan peristiwa apa? Peristiwa perubahan. Iya, peristiwa perubahan wujud. Di antaranya adalah Mencair, menguap, mengembun, menyudin. Nah, untuk mengetahui sejauh mana kalian pemahaman tentang perubahan zat ini, silakan dikerjakan soal formatifnya. Ya. Dari kesulitan. Anak sudah selesai? Sudah. Nah, silakan dikumpulkan oleh ketua tim. Pertama, Aisyah bersama ibunya menjemur baju di pagi hari. Setelah baju dijemur semua, masih tersisa sedikit air di bak cucian. Betul ya Mas Ferdi? Mereka membiarkan bak cucian terbuka di bawah sinar matahari. Namun, ketika sore hari, sisa air yang ada di bak tersebut hilang. Menurut pendapatmu, di mana sisa air yang ada di bak? Terjadi gas. Menjadi apa? Menjadi gas atau uap air. Nanti siapa yang terjadi namanya? Menguap. Oke. Sekarang pertanyaan kedua. Pada hari Sabtu siang cuaca cerah, begitu malam harinya juga. Ketika minggu pagi Sinta menyapu halaman rumah, dia menemukan dedaunan yang basah. Kemudian dia bertanya kepada orang tuanya, apakah mereka sudah selesai atau baru menyiram tanaman, dan ternyata tidak. Nah, ini penjelasan apa yang sebenarnya terjadi pada dedaunan tersebut. Kenapa basah? terjadinya peristiwa pengembunan. Terjadi pengembunan. Apa sih pengembunan itu? Iya, uap air. yang menjadi titik-titik air. Pinter, uap air yang berubah Menjadi jadi titik-titik titik-titik air. air. Karena apa? Itu karena melepas atau menyerap kalor. Melepas kalor. Oke, lanjut di nomor 3 ya. Nah, menurut kalian soal-soal ini susah atau gampang? Gampang. Ya. Nomor 3, adiknya Rani suka dengan kapur barus yang berwarna-warni. Di rumah kalian ada yang punya kapur barus berwarna-warni? Ya, oh iya Mas Ferdi. Oke. Nah, setelah 1 bulan kapur barusnya itu hilang. Kemudian adiknya Rani menangis mencari. Nah, kemana kapur barus itu? Ada yang Berubah tahu? menjadi gas. Berubah menjadi Gas. Namanya apa? Menyublim. Menyublim itu peristiwa dari zat apa ke apa? Padat ke gas. Padat ke Gas. gas. Nah, ini lanjut. Siapa yang suka minum es lilin? Aku. Semuanya pasti suka ya. Nah, ini si Sinta membuat sirup manis di dalam teko. Kemudian dia pengen buat es lilin yang dijual, yang seperti dijual di kantin sekolah. Nah, apa yang harus dilakukan Sinta? Masukkan Bukan. Memasukkan dalam freezer. Masukkan dalam freezer. Oh
Oh iya sama, memasukkan ke dalam Freezer. Jadi tadi sirupnya itu harus ditaruh di Freezer. plastik, kemudian ditaruh di dalam Freezer. sehingga akan menjadi apa? Pembukuan. Membeku atau membentuk es lidi. Jadi kalian bisa membuat es lidi sendiri apa enggak di rumah? Bisa. Selama ada freezer atau lemari es. Yang terakhir, nah saat ini ketinggian air laut semakin naik. Hal ini disebabkan banyak gunung es yang mencair. Nah, jelaskan apa yang menyebabkan gunung es tersebut mencair. Karena ada Suhu apa? ada perbedaan suhu. Perbedaan suhu? Karena ada Iya, apa? perubahan suhu. Iya, karena ada perubahan Suhu. kenaikan suhu pada bumi sehingga apa? Esnya gunung mencair. esnya mencair. Ya, yang kita kenal dengan istilah apa? Global warming. Ya, oke ya anak, hari ini kita sudah belajar tentang apa yang kita pelajari? Ayo. Perubahan zat. Perubahan wujud Zat. Apa saja jenisnya perubahan wujud zat? Menyublim, menguap, membeku. Nah, peristiwa yang menyerap kalor itu dibutuhkan oleh apa saja? Air. Menyublim, mencair. Nah, kalau yang melepas kalor? Oke. Nah, anak hari ini senang nggak kalian belajar? Senang. Bagaimana sih yang buat kalian senang? Coklat ya. Eksperimennya. Terus apa lagi? Coklatnya kata nasihat. Setelah ini kita bisa makan coklat Bu ya. Boleh. Yang lain lagi? Tim kacamata, tim topi, tim kapal mana? Membuat yel-yel. Iya, membuat Yel-yel. Coket. Oh, coket. Ya. Apa tadi namanya? Ice breaking. Ya, masih kan bilangnya joget ya. Istilah kerennya apa? Ice breaking. Biar sampean tambah semangat dan tidak ngantuk. Baik anak-anak, ini yang bisa kita sampaikan. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bermanfaat. Oke. Nah, untuk pertemuan berikutnya jangan lupa disiapkan untuk gambar-gambar peristiwa mencair, membeku, mengembun karena kita akan membuat proyek yaitu peta gempa, peta proses. Oke, untuk mengakhiri pembelajaran kita tutup dengan membaca doa bersama. Silakan Mas Yan dipimpin doanya. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi insana lafi khusri illa alladziina amanu wa 'amilus sholihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tim kacamata. Segitiga, tapi kita segitiga. Lama dari segitiga, kompak semangat ceria. Kapal di atas laut, kapalku bergelombang. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Silakan berkemas dan pulang kembali ke rumahnya masing-masing. Jangan lupa belajar di rumah ya. Di rumah juga sholat, membantu orang tuanya.